ada pembelian oleh orang asing selama ini. Karena sangat complicated yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, sehingga mereka biasanya pakai nama orang lain. Kemudian ujung-ujungnya tengkar atau ada keraguan dalam kepemilikannya. Nah, kalau dia bisa memiliki sendiri, itu sangat amat membantu mereka untuk bergairah beli properti di Indonesia. Otomatis dengan beli, mereka pasti ada something kan ke Indonesia. Ada sesuatu. Nggak tahu itu investasi, nggak tahu itu kerja, nggak tahu itu sekolah. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang aneh atau sesuatu yang misalnya menjual lahan negara untuk orang asing, bukan. Jadi apa yang dilakukan sampai dengan saat ini cukup baik dan minggu lalu kalau nggak salah kita sudah launching Mbak Syah, jadi sudah ada contohnya dilaksanakan minggu lalu kepemilikan orang asing terhadap lokasi di Batam. Jadi sudah berjalan dengan baik. Iya, segmen mana saja Pak yang paling diminati dan daerah-daerah mana yang kemungkinan besar akan tinggi peminatnya? Kalau tadi Bapak sempat menyebutkan Batam, adakah wilayah lain Pak? Ya yang pasti Jakarta, Jabodetabek, Batam, Bali, Surabaya, Makassar, Medan. Tapi dalam artian ini akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Dan ini akan berakibat dalam jangka waktu lama. Lah kalau yang diminati tipe yang mana, memang orang asing lebih berminat di apartemen karena lebih praktis tinggalnya, sehingga kebanyakan orang asing belinya di apartemen. Oke, berarti permintaan paling tinggi masih di apartemen. Saya ingin kembali lagi ke Pak Anton. Pak Anton, dengan begini artinya apakah nantinya ke depannya backlog yang dimiliki orang Indonesia ini akan semakin besar karena memang nantinya akan bersaing dengan orang asing? Ya, kalau menurut saya itu terlalu berlebihan ya kekhawatirannya, karena pada dasarnya kan pemerintah mengatur bahwa orang asing itu hanya bisa membeli di segmen tertentu yang harganya tadi kan udah disampaikan. Ada harga minimal untuk apartemen, contohnya di Jakarta 3 miliar, untuk rumah tapak 5 miliar. Jadi dia nggak bisa beli rumah yang murah. Selain itu juga ada ketentuan mengenai jumlah maksimal yang bisa dibeli dalam satu proyek. Jadi ada persentasenya maksimal sekitar 30% ya. Jadi kalau orang asing membeli itu nggak bisa lebih dari 30% supaya tidak terjadi semacam kayak dominasi orang asing di proyek tertentu. Nah, jadi dengan adanya rambu-rambu tersebut, saya pikir tidak terlalu bersinggungan ya dengan masalah segmen yang lebih besar, khususnya di menengah-menengah dan menengah bawah. Bahkan sebenarnya kalau misalnya sektor properti developernya semakin bergairah ya, karena di segmen atasnya dia bisa jualan dengan bagus, tentunya juga ini bisa memicu kegairahan di segmen yang lain di bawah, sehingga produksi suplai rumah ya atau hunian untuk mengatasi backlog itu malah semakin bisa terbantu gitu. Jadi kita berbicara mengenai keseluruhan pasar properti ya. Kalau misalnya bergairah di satu segmen, saya pikir akan memberikan efek kegairahan di segmen yang lain. Jadi malah kalau misalnya ini bisa berjalan dengan baik, saya pikir justru malah bagus untuk pembangunan hunian dalam rangka mengatasi backlog tadi, Mbak Syaf. Ya, dan jenis propertinya kalau tadi Pak Totok sempat menyebutkan bahwa apartemen lebih banyak diminati, kalau menurut Pak Anton sendiri seperti apa? Dan ya. Iya, kalau di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya sudah pasti ya, karena lahan juga terbatas, pilihannya memang lebih kepada apartemen. Tapi di daerah seperti Batam atau Bali mungkin karena tanahnya masih banyak, mungkin juga developer bisa menawarkan yang berupa landed house gitu. Nah, kan di sini sudah diatur, makanya kayak untuk landed house pun juga pemerintah juga sudah negara menyiapkan bahwa yang bisa dibeli oleh orang asing adalah yang hak pakai gitu. Jadi
hak milik seperti layaknya orang Indonesia lokal, tidak, orang asing nggak bisa gitu. Jadi untuk rumah tapak tetap ada batasan tertentu yang bisa dibeli oleh orang asing. Jadi masing-masing daerah memang mungkin berbeda, tapi kalau mayoritas saya pikir ya sama seperti Pak Toto tadi bilang, bahwa orang asing ini karena di negaranya udah terbiasa di apartemen, mungkin kebanyakan mereka fokusnya ke apartemen yang boleh dibilang segmennya itu adalah segmen atas, Mbak Syaf. Oke. Jadi apa Pak hal yang harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dalam hal ini, dan apa yang perlu diantisipasi oleh bidang imigrasi, Pak? Kalau menurut saya yang penting itu Mbak, rambu-rambunya itu dalam pelaksanaannya benar-benar dijalankan dengan baik. Artinya ketentuan harga rumah tapak minimal dan apartemen minimal di masing-masing daerah itu benar-benar dijalankan gitu ya. Demikian juga dengan jumlah batasan, karena mungkin kekhawatiran orang itu akan dominasi orang asing itu lebih kepada penumpukan atau dominasi di lokasi-lokasi tertentu. Tapi dengan adanya pembatasan harga minimal dan jumlah tadi itu, saya pikir ini bisa mengatur ya, karena di negara lain juga sama, batasan, pasti ada batasan harga dan batasan persentase pembelian orang asing di satu proyek tertentu. Yang penting itunya aja sih Mbak, kalau menurut saya dijalankan dengan baik.